Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Barat. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Kisah Barat dimulai ketika Barat kecil hidup di kota Mirpur Bahar, Pakistan. Pada saat itu Pakistan dan India masih menjadi satu negara. Barat beragama Hindu menjalani kehidupan bersama sang keluarga tercinta dengan rasa aman, damai, dan bahagia tentunya. Barat yang merupakan anak sulung tentu saja sangat menyayang ketiga adik-adiknya. Namun kedamaian di kota itu tak berlangsung lama. Pada tahun 1947 kedamaian di kota itu hilang tatkala India dan Pakistan pecah, berdiri menjadi satu negara masing-masing. Barat yang sedang bersekolah tak sengaja mendengar obrolan dari sang guru-guru bahwa situasi di kota Mirpur sedang tidak aman bagi umat Hindu. Mengingat kota Mirpur berada di wilayah Pakistan yang mayoritas beragama Islam. Sepulang dari sekolah, Barat langsung pergi menemui ayahnya, Gautam Kumar, untuk memberitahukan hal tersebut. Gautam Kumar adalah kepala stasiun kereta api di Mirpur. Barat meminta ayahnya agar mereka semua segera pergi dari sana, namun sang ayah justru menyangkal hal tersebut. Ia meminta Barat untuk tetap tenang karena menurut ayah Mirpur saat ini sedang dalam kondisi yang aman-aman saja. Namun, pada suatu ketika, hal yang mengerikan pun terjadi. Sebuah kereta dari India datang ke kota Mirpur seperti biasanya, tapi ketika asap kereta itu hilang, ternyata semua penumpang yang duduk di sana telah tewas dengan sangat mengenaskan. Mereka adalah orang-orang Muslim dari India. Barat yang melihat hal tersebut tentu saja shock dan tak percaya. Kini Gautam telah menyadari situasi mengerikan yang dimaksud oleh anak tercinta. Gautam lalu mengajak keluarganya untuk segera pergi ke India saat itu juga. Namun disinilah masalahnya. Seluruh umat Hindu yang ada di Mirpur telah mengetahui berita itu. Mereka saling berbondong-bondong dan berdesakan untuk bisa naik ke kereta. Gautam dan keluarganya harus bersaing dengan mereka semua. Gautam dan istrinya yang bernama Janki masing-masing menggendong satu anak untuk dibawa ke atas kereta. Beberapa menit kemudian situasi menjadi semakin mencekam dan sangat tak terkendali. Sekelompok umat Islam datang untuk membalaskan dendam saudara seimannya yang tewas dari India. Barat yang menggendong Gudia di punggungnya untuk naik ke atas kereta. Barat meminta Gudia untuk tidak melepaskan cengkramannya. Selangkah demi selangkah, Barat berhasil membawa Gudia naik, namun tak lama kemudian seorang yang menerobos naik menjadikan Gudia sebagai batu pijakannya. Dia tak sengaja menginjak tangan Gudia dan mengakibatkan cengkraman tangan Gudia terlepas dan membuatnya jatuh ke bawah. Barat panik karena Gudia telah jatuh ke bawah. Gautam mendengar hal itu datang menghampiri Barat. Gautam menanyakan keberadaan si Gudia, sang anak tercinta. Namun ternyata Gudia tidak ada di sana. Gautam yang tahu bahwa Gudia telah terjatuh langsung turun dan menyelamatkan Gudia. Gautam berpesan kepada Barat agar menunggu dirinya di toko bibinya, Hindi Fashion Store yang ada di Delhi. Barat, kau adalah anak tertuaku. Kau sama seperti diriku. Berjanjilah padaku untuk selalu menjaga ibu dan adik-adikmu. Tunggu aku bersama Gudia. Kita pasti akan kembali kumpul bersama. Itulah pesan terakhir yang disampaikan Gautam pada Barat. Barat hanya bisa menangis dan berjanji akan berusaha untuk mewujudkan janji sang ayah. Kini kereta sudah mulai bergerak meninggalkan Mirpur, sementara umat Muslim juga sudah mulai bergerak melakukan aksi balas dendam atas kematian saudara-saudaranya. Di tengah kericuan itu, Gautam masih belum berhasil menemukan Gudia. Tak lama kemudian, kini Barat dan ibu beserta kedua adiknya sudah sampai di India. Mereka lalu bergegas melanjutkan perjalanan untuk pergi ke toko bibinya di Delhi. Sesampainya di sana, mereka lalu tinggal di toko bibinya yang bernama Jamuna. Jamuna yang menyambut kakak iparnya itu dengan ramah dan lembut, namun ternyata suami Jamuna yang bernama Kemat tidak menyukai hal tersebut. Kemat meminta agar Barat beserta ibunya untuk tidak berlama-lama di sini, karena mereka akan menambah beban di kehidupan Kemat dan Jamuna. Barat, ibu dan adik-adiknya kini pergi pindah ke lokasi penampungan sambil menunggu kedatangan sang ayah tercinta. Di sana Barat bertemu dengan seorang anak yang juga menjadi korban pecahnya India dan Pakistan. Anak itu adalah seorang Muslim yang bernama Vilaiti. Vilaiti kehilangan rumahnya yang telah dibakar oleh orang-orang Hindu di India. Dia menolak untuk pergi dari India lantaran tanah ini adalah tanah yang diperjuangkan oleh ayahnya untuk merdeka dari penjajahan dulu. Obrolan
Perobrolan membuat mereka cepat bersahabat. Setelah pulang ke rumahnya, ibunya Bharat, Janaki, mengingatkan Bharat tentang janji yang dibuatnya. Dia berjanji bahwa akan menjaga ibu dan semua adik-adik tercintanya. Hal itu membuat Bharat semangat bekerja demi memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Dia mengajak Vilaiti untuk melakukan semua pekerjaan yang bisa dilakukan, mulai dari menyemir sepatu, mengelap mobil, dan banyak lagi hal yang lainnya. Hingga pada suatu hari, sebuah atraksi sirkus digelar di jalanan. Bharat bersama Vilaiti mengajukan diri untuk ikut bergabung. Hari demi hari telah banyak dilalui. Kini Bharat telah tumbuh dewasa. Dia menjadi bintang pertunjukan di dalam sirkus yang telah berkembang pesat itu. Banyak penggemar yang jatuh hati atas keberanian dan kehebatan Bharat dalam menjalankan atraksinya. Bahkan rekan Bharat yang bernama Radha pun juga jatuh hati kepada Bharat. Tapi di malam harinya sebuah insiden yang tidak terduga terjadi. Beberapa anak muda penggemar Bharat menyelinap masuk ke dalam sirkus dan mencoba atraksi motor tong setan secara diam-diam. Orang yang mengendari motor itu mengalami sebuah insiden kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Bharat yang takut karena hal itu bisa terjadi pada dirinya, kini memutuskan untuk berhenti dari dunia sirkus tersebut. Dia mengkhawatirkan janji yang telah dibuat kepada ayahnya. Radha sebenarnya tak ingin Bharat keluar dari sirkus itu, karena ia tak ingin berpisah dengan Bharat. Radha sangat mencintai Bharat, namun Bharat juga mengetahui bahwa semua itu Bharat lakukan hanya untuk menjaga janji untuk melindungi keluarganya. Setelah keluar dari sana, Bharat dan Vilaiti tak kunjung mendapatkan pekerjaan baru. Malahan, di tengah kondisi itu, adik perempuannya malah ngebet pengen nikah dengan sang kekasihnya. Bharat mau tidak mau harus memutar otaknya untuk bisa mendapatkan banyak uang demi membiayai pernikahan sang adik tercinta. Hari demi hari Bharat dan Vilaiti terus mencari lowongan pekerjaan. Mereka tidak pernah sedikit pun putus asa meski sudah ditolak banyak pekerjaan. Mereka lalu mendaftarkan diri sebagai seorang TKI alias tenaga kerja India di sebuah perusahaan yang melakukan pengeboran minyak di Timur Tengah. Di sanalah momen pertama kali Bharat melihat Kumud, kepala teknisi di perusahaan itu yang sedang mewawancari calon TKI-nya. Kini nama Bharat sudah dipanggil untuk melakukan wawancara. Kumud yang mengetahui nama Bharat kini terheran-heran mengapa namanya bisa begitu pendek. Ayah saya hanya memanggil saya Bharat sesuai dengan nama negara kita. Jadi, jika ada yang nama keluarga baru setelah Bharat, itu akan merendahkan negara ini, ujar Bharat. Penjelasan Bharat justru membuat Kumud kesal. Pidato patriotiknya itu tidak dibutuhkan di sini, ujar Kumud. Setelah melalui serangkaian tes fisik dan kesehatan, Bharat dan Vilaiti berhasil diterima di perusahaan itu. Mereka kini diberangkatkan ke Timur Tengah. Usut punya usut, ternyata berbagai buruh dari mancanegara juga turut bekerja di sana. Ada yang berasal dari Pakistan, Filipina, dan lain sebagainya. Bharat dan Vilaiti tetap bekerja keras meskipun mereka diperlakukan buruk karena berkulit hitam. Semua itu Bharat hadapi semata-mata hanya demi memenuhi janji kepada sang ayah tercinta untuk membahagiakan keluarganya. Karakter Bharat yang selalu baik hati dan sigap membantu rekan-rekannya dalam pekerjaan membuat Kumud mulai mengagumi Bharat. Apalagi di saat Bharat berhadapan dengan pengawas proyek untuk membela nasib rekan-rekannya yang diperlakukan tidak adil. Hal itu membuat Kumud semakin kagum dan mulai mencintai Bharat. Bharat dan teman-temannya hendak istirahat makan siang malah kehabisan jatah makannya. Sedangkan di lain sisi hal itu tak berlaku pada buruh kulit putih yang tetap mendapat jatah makanan. Vilaiti yang kesal lalu menerobos mengambil jatah makanan para buruh kulit putih, namun aksinya ditentang oleh salah satu buruh kulit putih. Perselisihan pun terjadi. Perselisihan itu kini sampai di telinga pengawas proyek. Bharat lalu menjelaskan mengenai kejadian ini. Bharat menegaskan bahwa masalahnya ini bisa terjadi lantaran ada perbedaan jatah porsi makan. Padahal jika rekan-rekannya juga diberikan porsi yang sama dengan buruh kulit putih, mereka akan bekerja jauh lebih giat. Usulan itu kemudian disetujui oleh pengawas proyek. Semua rekan-rekan Bharat menyambut Bharat selayaknya seorang pahlawan. Kini tidak ada lagi diskriminasi antara buruh kulit hitam dan buruh kulit putih. 3 tahun kemudian ternyata visa Bharat dan Vilaiti akan segera berakhir. Bharat memutuskan akan segera pindah bekerja di terowongan pipa gas agar lebih banyak mendapatkan uang. Lantaran dia harus membiayai sang adik perempuannya akan menikah bulan depan. Kumud yang sudah jatuh cinta terpaksa harus menyetujui permintaan Bharat itu dengan berat hati. Kumud telah mengatakan tentang resiko bekerja di terowongan itu sangatlah besar. Tapi Bharat dan rekan-rekannya sudah siap menghadapi resiko apapun yang terjadi. Kini Bharat sudah resmi bekerja di terowongan itu. Pada hari pertama bekerja Bharat CS sama sekali tidak menemukan sebuah kendala.
Dia bahkan bekerja seperti kuda demi mendapatkan banyak uang untuk sang keluarga tercintanya. Namun petaka hadir pada saat hari ke-21 Barat bekerja. Sebuah pipa gas yang berada di dekat Barat CS mengalami sebuah kebocoran dan meledak. Ledakan itu membuat banyak orang terluka termasuk juga Philaity. Barat mencoba untuk menyelamatkan Philaity yang kakinya tertimpa oleh reruntuhan batu. Sialnya, saat Barat masih menyelamatkan Philaity, sebuah bongkahan batu besar menghantam tubuh Barat yang membuatnya terpental. Di lain sisi, tim penyelamat hanya bisa membantu beberapa orang saja. Ekskalator emergency sudah tak mampu menampung orang lebih banyak lagi. Alhasil, mereka harus terpaksa meninggalkan Philaity dan Barat di sana. Barat mulai kehilangan kesadaran dirinya. Barat sedang berada dalam kondisi sekarat. Dia bahkan sudah berjumpa dengan cahaya ilahi. Philaity terus mencoba memanggil Barat untuk menjaga kesadarannya. Philaity menangis. Dia tak tahu apa yang harus disampaikannya nanti pada keluarga Barat jika Barat tewas di sini. Kini, saat Barat hendak ditarik nyawanya dari kerongkongan, gambaran janji Barat dengan ayahnya muncul. Ternyata malaikat Izrail masih enggan mengambil nyawa Barat yang masih memiliki hutang pada ayah tercintanya. Barat kini telah kembali sadar dari kondisi sekarangnya. Philaity yang mengetahui hal itu hanya mampu menangis bahagia melihat Barat masih tetap hidup. Mereka berdua langsung bergegas keluar untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, kini Barat berhasil keluar dengan selamat. Kehadiran mereka disambut dengan penuh sukacita oleh semua orang yang ada di sana, termasuk Kumut. Rasa cinta Kumut kini jadi lebih besar. Ia sangat menyayangi Barat dan tak ingin kehilangan dirinya. Barat yang berhasil menyelamatkan rekan kerjanya kini dicap sebagai seorang pahlawan. Manajer proyek menggelar sebuah acara untuk mengapresiasi kepahlawanan si Barat. Manajer memberikan Barat hadiah berupa sejumlah uang. Tak lama kemudian Kumut diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dia memanfaatkan momen tersebut untuk mengungkapkan cintanya pada Barat. I love you Barat, menikahlah denganku, ujar Kumut. Barat yang mendengar hal tersebut itu jadi bengong terpelongo. Ia bingung karena Kumut terus-terusan mengajak Barat untuk menikah. Barat memang ingin menikahi Kumut. Dia juga memiliki perasaan pada Kumut sejak lama. Hanya saja Barat mengaku tidak bisa menikahi Kumut karena takut cintanya kepada Kumut akan merusak janji yang telah diucapkan kepada sang ayah tercintanya. Maafkan aku belum bisa meresmikan cinta kita, ujar Barat. Walaupun Kumut terus-menerus ditolak oleh Barat, Kumut sama sekali tak marah padanya. Kumut bisa memahami perasaan Barat. Namun, terkadang ada momen di mana Kumut sangat jengkel kepada Barat. Barat, kamu itu hanya manusia biasa, bukanlah seorang dewa. Kamu membutuhkan pasangan hidup. Berhentilah bersikap seolah-olah kamu itu adalah dewa, ucap Kumut pergi meninggalkan Barat. Beberapa waktu kemudian, visa Barat telah mencapai masa expired. Dia lalu kembali ke India. Barat yang sudah memiliki cukup uang kini menyetujui lamaran calon suami Mehak, adiknya. Calon suami Mehak bekerja menjadi seorang pengacara. Tak lama kemudian pesta pernikahan pun digelar dengan cukup mewah dan meriah. Di tengah acara itu, Barat mulai terasa hampa sejak dirinya terpisah dengan Kumut. Kumut selalu ada di benaknya dan terus membayani pikirannya. Barat bahkan melihat Kumut seliweran di mana-mana. Ia tahu itu hanyalah sebuah halusinasi. Namun tak lama kemudian Kumut yang asli pun datang ke acara itu. Barat tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kumut sedang berada di hadapan keluarga besarnya. Kumut lalu mengutarakan keinginannya bahwa dia ingin hidup bersama Barat. Dia telah meninggalkan segalanya. Keluarganya, hartanya, pekerjaannya. Semuanya sudah ia tinggalkan untuk hidup bersama Barat. Jika hadirku masih belum bisa meluluhkan hati Barat, maka aku rela hidup bersama Barat, tinggal bersamanya di rumah ini tanpa adanya ikatan nikah sekalipun. Barat keberatan dengan ide Kumut yang ingin hidup bersama tanpa menikah, tapi ibu Barat menyerahkan masalah tersebut kepada mereka berdua. Sejak itulah Barat dan Kumut hidup satu rumah tanpa ikatan pernikahan atas izin ibunya Barat. Tahun demi tahun kini silih berganti, sekarang Kumut sudah menjadi pembawa berita di sebuah televisi sedangkan Barat masih hidup sebagai pengangguran. Barat kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tak memiliki pendidikan yang memadai. Dia hanya bisa membantu bibinya untuk menjaga toko. Gak ada angin, gak ada hujan. Masalah tiba-tiba datang dari suami bibinya. Kemat yang ingin menjual toko. Kemat ingin menjual toko itu ke seorang pengusaha lantaran dia sedang butuh uang untuk melanjutkan hidup. Pengusaha itu ingin membangun mal di kawasan itu. Barat tentu saja menentang keputusan itu karena toko itu adalah satu-satu harapan Barat untuk bisa berkumpul kembali dengan ayah dan adiknya. Tapi keadaan memaksa Kemat untuk tetap menjualnya. Bahkan Kemat juga mempersilahkan Barat untuk membeli toko itu jika ingin memilikinya.
Barat kini berpacu dengan waktu, dia rela bekerja di sebuah kapal batu bara demi membeli toko itu. Barat tak takut dengan bahaya yang ada di hadapannya karena Barat memiliki Villaity, sahabat sekaligus support sistemnya yang akan terus berada di sisinya. Soal toko dan bibinya, Barat menyerahkan itu semua kepada Kumut untuk menyanggupi permintaan Barat. Mau tak mau, Kumut harus resign kembali dari pekerjaannya. Pekerjaan Barat di kapal itu tentu membuatnya lewat di berbagai negara saat mereka lagi bersandar di negara Malta. Villaity malah bertemu dengan jodohnya yang bernama Susan. Susan terpincut untuk menikah dengan Villaity. 8 bulan telah berlalu, kini Barat dan Villaity pulang ke India. Barat sangat berterima kasih kepada Kumut karena mau menuruti permintaannya. Padahal, dulu, Kumut adalah bos sekaligus atasannya. Barat kini berhasil membeli toko milik bibinya dan hidup bahagia. Beberapa tahun kemudian, India sudah menjadi negara yang semakin maju. Barat menjadi saksi sejarah lahirnya seorang superstar seperti Shah Rukh Khan yang sukses dan menggemparkan dunia melalui film Dior-nya di tahun 1990. Di lain sisi, sekarang Kumut sudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Dia telah menjadi direktur kreatif di Zee TV. Di bawah naungan Kumut, Zee TV membuat program untuk menyatukan keluarga yang terpisah setelah tragedi pecahnya India dan Pakistan. Program itu didukung oleh pemilik TV karena diyakini bisa meningkatkan rating popularitas TV mereka. Program itu juga mendapatkan izin dari kedua pemerintah negara, sehingga Zee TV kini memiliki akses untuk menjalankan program itu di India dan di Pakistan. Ribuan orang mulai berdatangan ke perbatasan masing-masing negara untuk mencari keluarga mereka melalui Zee TV. Bahkan Barat pun ikut datang untuk menemukan ayah dan adik wanitanya Gudia. Sontak saja, acara ini berhasil melejit menjadi pusat perhatian bangsa India, Pakistan, dan juga dunia. Rasa kemanusiaan menyatukan seluruh bangsa. Banyak korban pasti ingin bertemu dengan keluarganya yang terpisah seperti halnya Barat. Apalagi mereka sudah terpisah sejak tahun 1947. Di hari ketiga tayang, Zee TV kini mulai mewawancari orang yang kehilangan keluarganya. Seorang lelaki tua bernama Sawinder Singh menceritakan tentang dirinya yang kehilangan Harpal Singh, putranya, saat kerusuhan itu terjadi. Ada pula bapak-bapak lain yang menceritakan tentang dirinya yang kehilangan adik wanitanya. Di hari ke-12, Zee TV kini menyiarkan tentang Barat yang menceritakan bagaimana dirinya kehilangan adik perempuannya, si Gudia. Saat itu kami hampir berhasil naik ke atas kereta, namun seorang malah menyerobot naik dan menginjak tangan adikku. Adikku lalu terjatuh. Ayahku yang berniat menyelamatkannya kini tak kunjung kembali hingga saat ini. Padahal dia sudah berjanji bahwa kami akan segera berkumpul lagi. Saya dan ibu saya selalu menunggu kehadirannya hingga saat ini, ujar Barat yang sangat bersedih. Barat terus menunggu kabar ayahnya hingga 3 minggu lamanya. Bahkan terkadang Barat sempat merasa frustasi, namun sahabatnya Villaity selalu hadir, memberikan sebuah semangat yang sangat luar biasa. Kesabaran Barat kini mulai membuahkan hasil. Setidaknya pada hari ke-25, Zee TV berhasil mempersatukan Sawinder dengan putranya Harpal Singh. Hari semakin hari, Zee TV berhasil menyatukan banyak keluarga yang terpisah. Mereka bisa saling mengenali dari hasil wawancara ataupun karena ciri-ciri khusus yang hanya diketahui oleh mereka sendiri. Barat turut senang dengan kabar gembira itu, namun dirinya juga sedih karena belum mendapatkan informasi apapun tentang keberadaan ayah tercintanya. Kini acara Zee TV sudah menginjak di hari ke-55 operasi, atau sudah hampir 2 bulan berjalan. Barat merasa usahanya ini sia-sia karena Zee TV tak kunjung mempertemukannya dengan sang ayah tercintanya. Barat lalu mengajak Villaity untuk kembali ke Delhi. Namun tiba-tiba, secercah harapan kembali tumbuh. Seorang wanita yang ada di London menghubungi Zee TV untuk berbicara dengan Barat. Barat dibuat penasaran menunggunya. Begitu pula dengan ibunya yang sedang menonton di rumah. Wanita itu menjelaskan bahwa dulu dia sempat tinggal di panti asuhan Mirpur sebelum dibawa oleh orang tua angkatnya ke London. Aku sangat mengingat jelas kejadian itu. Waktu itu aku sedang digendong oleh kakakku untuk menyelamatkan diri naik ke kereta. Kakakku mengatakan kepadaku bahwa ini bukanlah acara karnaval. Jangan pernah melepaskan cengkeramanmu dari tanganku. Begitulah yang dikatakannya. Wajah Barat yang menyaksikan itu langsung memerah menahan tangis. Barat sangat mengetahui dialog itu karena Baratlah yang mengucapkannya kepada Gudia. Barat kini mulai bertanya-tanya apakah wanita itu benar-benar Gudia. Untuk meyakinkan dirinya, Barat meminta wanita itu untuk menunjukkan telinganya. Gudia memiliki sebuah tahi lalat di belakang telinganya, ujar Barat. Dengan menahan tangis dan haru, wanita itu menunjukkan telinganya. Dan benar saja, dia memiliki sebuah tahi lalat yang ada di belakang telinganya. Barat lalu meneteskan air matanya saat itu juga. Dia udah tidak mampu membendung air mata dan kerinduannya. Akhirnya Barat kini menemukan Gudia.
Ibu dan adik-adik mereka yang menonton di rumah juga menangis. Begitu pula dengan Vilaiti. Vilaiti sangat bahagia karena penantian panjang Barat saat ini terbayar juga. Dia berhasil menemukan adiknya yang sudah berpuluh-puluh tahun dia nanti. Semua orang kini menangis menyaksikan pertemuan mereka. Air mata mereka sangat begitu deras. Usaha dan penantian Barat yang begitu melelahkan kini berbuah manis. Usut punya usut, Budia telah menikah dan memiliki anak. Barat lalu memeluk adik tercintanya itu. Semua orang menangis bahagia menyambut kedatangan Budia. Tak lama setelah pertemuan itu, Ibu Barat dan Paman Kemat berpulang ke rahmatullah. Beberapa waktu kemudian kini Barat semakin tua dan akan segera berumur 70 tahun. Kini pihak yang ingin membangun mal di kawasan itu datang lagi menemui Barat. Dia memastikan bahwa seluruh pemilik toko lain di sekitar itu sudah setuju. Tinggal toko Barat saja yang belum memberikan persetujuan. Barat tidak rela tokonya dibeli, memberikan broker proyek bernama Gulati sebuah pelajaran. Barat mengusir dan mempermalukan mereka. Tidak ada lagi satupun para pemilik toko berani menentang Barat. Keesokan harinya Gulati datang bersama investor pembangunan mal dan semua pemilik toko. Mereka semua yang setuju agar kawasan ini dibangun mal, meminta Barat untuk tidak egois mementingkan dirinya sendiri. Barat tidak boleh menghalangi keinginan orang lain, ujar Gulati. Kata-kata Gulati itu membuat Barat sadar dan malu. Dia akhirnya melepaskan belenggu rantai janji ayahnya yang selalu melilit dirinya. Mungkin janji ayahku waktu itu hanya ingin membuatku tenang. Kini diriku sudah berumur 70 tahun dan secara logika ayahku kemungkinan besar pasti sudah tiada. Barat kini dengan berat hati harus menghancurkan tokonya sendiri. Barat menghancurkan harapannya untuk bertemu dengan ayahnya. Ia kini sudah benar-benar bebas dari belenggu masa lalu dan kini dia sudah siap untuk mempersunting kumut. Walaupun usia mereka sudah menginjak kepala 7 dan film pun selesai. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri ya, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan Kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.